Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fanda Caranisa, NIM 12541183338. Di sini saya perwakilan dari kelompok 10 akuntansi manajemen dari MBS kelas 5G. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan ROI. Pusat-pusat investasi umumnya dievaluasi berdasarkan pengembalian atas investasi. Ukuran-ukuran lainnya seperti laba residu dan nilai tambah ekonomi dibahas pada bagian selanjutnya. Pengembalian atas investasi. Divisi-divisi yang merupakan pusat-pusat investasi akan memiliki laporan laba rugi dan neraca sendiri. Jadi, dapatkah divisi-divisi tersebut kita peringkat berdasarkan laba bersih? Misalkan, sebuah perusahaan mempunyai dua divisi, yaitu alfa dan beta. Laba bersih alfa adalah $100.000 dan laba bersih beta adalah $200.000. Apakah ini berarti beta memiliki kinerja lebih baik daripada alfa? Bagaimana bila alfa menghabiskan investasi sebesar $500.000 untuk menghasilkan kontribusi $100.000, sementara beta menghabiskan investasi $2 juta untuk menghasilkan kontribusi $200.000? Apakah respon Anda berubah? Jelas bahwa menghubungkan laba operasi dengan aktiva yang digunakan untuk menghasilkannya merupakan suatu ukuran kinerja yang lebih bermakna. Satu cara mengaitkan laba operasi dengan aktiva yang digunakan adalah dengan menghitung pengembalian atas investasi, return on investment, atau yang disebut ROI, yaitu laba yang diperoleh untuk setiap dolar investasi. ROI adalah ukuran kinerja yang paling lazim bagi suatu pusat investasi. ROI dapat didefinisikan sebagai berikut. ROI sama dengan laba operasi atau aktiva operasi rata-rata. Laba operasi mengacu pada laba sebelum bunga dan pajak. Aktiva operasi adalah seluruh aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi, termasuk kas, piutang, persediaan, tanah, gedung, dan peralatan. Gambaran aktiva operasi rata-rata dihitung sebagai berikut. Aktiva operasi rata-rata sama dengan nilai buku bersih awal ditambah nilai buku bersih akhir dibagi 2. Banyak pendapat mengenai bagaimana seharusnya aktiva jangka panjang, pabrik dan peralatan, dimulai sebagai contoh nilai buku kotor versus nilai buku bersih atau biaya historis versus biaya berjalan. Banyak perusahaan yang menggunakan biaya historis dan nilai buku bersih. Tidak ada satu cara yang selalu lebih tepat dari cara lainnya dalam penghitungan ROI. Hal yang penting adalah memastikan satu metode diterapkan secara konsisten sepanjang waktu. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membandingkan ROI antar berbagai divisi sepanjang waktu. Kembali ke contoh kita sebelumnya, ROI alfa adalah 0,20 hasil dari $100.000 dibagi $500.000. Sementara ROI beta hanyalah 0,10 hasil dari $200.000 dibagi $2 juta. Rumus ROI cepat dan mudah digunakan, namun memerinci ROI dalam margin dan rasio-rasio perputaran memberikan informasi tambahan. Margin dan perputaran. Cara kedua untuk menghitung ROI adalah memisahkan rumusnya, laba operasi atau aktiva operasi rata-rata dalam margin dan perputaran. ROI sama dengan margin dikali perputaran, sama dengan laba operasi dibagi penjualan dikali penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata. Perhatikan bahwa penjualan dalam rumus di atas bisa dihapuskan untuk menghasilkan rumus ROI yang awal, yaitu laba operasi atau aktiva operasi rata-rata. Margin adalah rasio dari laba operasi terhadap penjualan. Hal ini menunjukkan jumlah laba operasi yang dihasilkan dari setiap dolar penjualan. Hal ini menyatakan bagian dari penjualan yang tersedia untuk bunga, pajak, dan laba. Perputaran adalah suatu ukuran lain yang dihitung dengan membagi pendapatan penjualan dengan aktiva operasi rata-rata. Perputaran menunjukkan jumlah penjualan yang dihasilkan dari setiap dolar yang diinvestasikan dalam aktiva operasi. Hal ini menunjukkan produktivitas aktiva yang digunakan untuk menghasilkan penjualan. Anggaplah sebagai contoh, Selimar Company memperoleh laba operasi tahun lalu seperti yang ditunjukkan pada laporan laba berikut. Penjualan sebesar $480.000,
Harga pokok penjualan 222.000 sama dengan margin kotor menghasilkan 258.000 dolar, beban penjualan dan administrasi 210.000 menghasilkan laba operasi 48.000. Pada awal tahun, nilai buku bersih dari aktiva operasi adalah 277.000 dolar. Pada akhir tahun, nilai buku bersih dari aktiva operasi adalah 323.000 dolar. Maka, aktiva operasi rata-rata sama dengan aktiva awal ditambah aktiva akhir dibagi 2. Sama dengan 277.000 dolar ditambah 323.000 dolar dibagi 2. Hasilnya adalah 300.000 dolar. Margin sama dengan laba operasi atau penjualan sama dengan 48.000 dolar dibagi 480.000 dolar sama dengan 0,10 atau 10%. Perputaran sama dengan penjualan atau aktiva operasi rata-rata sama dengan 480.000 dolar dibagi 300.000 dolar sama dengan 1,6. ROI sama dengan margin kali perputaran sama dengan 0,10 dikali 1,6 sama dengan 0,16 atau 16%, atau ROI sama dengan laba operasi atau aktiva operasi rata-rata sama dengan 48.000 dolar dibagi 300.000 dolar. Meskipun kedua pendekatan menghasilkan ROI yang sama, perhitungan margin dan perputaran mampu memberikan informasi berharga kepada seorang manajer. Untuk mengilustrasikan informasi tambahan itu, pertimbangkan data yang disajikan pada tampilan 10-12. Divisi elektronik meningkatkan ROI-nya dari 18% pada tahun pertama menjadi 20% pada tahun kedua. Namun, ROI divisi medical supplies turun dari 18% menjadi 15%. Gambaran yang lebih jelas mengenai penyebab perubahan ini dapat diketahui melalui perhitungan rasio margin dan perputaran pada setiap divisi. Rasio-rasio tersebut juga disajikan pada tampilan 10-12. Perhatikan bahwa margin untuk kedua divisi turun dari tahun pertama ke tahun kedua. Kedua divisi sebenarnya mengalami penurunan persentase yang sama, 16,67%. Penurunan margin dapat dijelaskan oleh pengeluaran yang meningkat, tekanan persaingan yang memaksa penurunan harga jual, atau keduanya. Di sini bisa kita lihat informasi untuk divisi elektronik dan divisi medical supplies-nya. Pada tahun pertama, penjualan di divisi elektronik menghasilkan 30 juta dolar dan di divisi medical supplies-nya 117 juta dolar. Laba operasi divisi elektronik 1.800.000, divisi medical supplies-nya 3.510.000. Aktiva operasi rata-rata divisi elektronik 10 juta, divisi medical supplies-nya 19.500.000. Mendapatkan ROI pada tahun pertama, divisi elektronik 18% dan divisi medical supplies-nya 18%. Ini divisinya dapat kita lihat bahwa sama 18%. Tahun kedua, penjualan di divisi elektroniknya 40 juta dolar, divisi medical supplies-nya 117.000 dolar. Laba operasi 2 juta di divisi elektronik dan divisi medical supplies-nya 2.925.000. Aktiva operasi rata-rata, divisi elektroniknya 10 juta dan divisi medical supplies-nya 19.500.000. ROI-nya pada tahun kedua dapat dilihat bahwa divisi elektronik 20% dan divisi medical supplies-nya 15%. Ada penurunan di divisi medical supplies-nya. Perbandingan margin dan perputaran. Dapat kita lihat divisi elektronik tahun pertama 6,0%. Tahun kedua 5,0% dan divisi medical supplies-nya pada tahun pertama 3,0% dan tahun kedua 2,5%. Perputarannya pada tahun pertama di divisi elektronik dikali 3,0 menghasilkan 18,0%. Jadi di tahun pertama di divisi elektronik sebesar 18,0% dan tahun keduanya perputarannya dikali 4,0 menghasilkan 20,0%. Jadi divisi elektronik pada tahun kedua ROI-nya mendapatkan 20,0%. Divisi medical supplies-nya tahun pertama
margin 3,0% dikali perputaran 6,0 menghasilkan ROI sebesar 18,0%. Dapat dilihat tahun pertama divisi medical supplies-nya 18,0%. Dan pada tahun kedua, marginnya 2,5%, perputarannya dikalikan 6,0 menghasilkan ROI 15,0%. Jadi pada tahun kedua, divisi medical supplies-nya menghasilkan 15,0%. Ini bisa dilihat laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata, laba operasi dibagi penjualan, penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata. Meskipun marginnya turun, divisi elektronik mampu meningkatkan tingkat pengembaliannya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan perputaran yang lebih besar daripada penurunan margin. Salah satu sumber dari peningkatan perputaran adalah kebijakan yang sengaja mengurangi persediaan. Perhatikan bahwa aktiva rata-rata yang digunakan tetap sama pada divisi elektronik meskipun penjualan meningkat 10 juta dolar. Pengalaman divisi medical supplies kurang menggembirakan karena tingkat perputarannya tidak berubah. ROI-nya turun. Divisi ini berbeda dengan divisi elektronik, tidak mampu mengatasi penurunan marginnya. Keunggulan ROI. Sedikitnya ada 3 hasil positif dari penggunaan ROI. Yang pertama, ROI mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi sebagaimana yang diharapkan dari seorang manajer pusat investasi. Yang kedua, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Yang ketiga, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktiva operasi. Fokus pada hubungan ROI. Della Barner, manajer plastik division, sedang mempertimbangkan saran dari direktur pemasarannya untuk meningkatkan anggaran iklan sebesar 100.000 dolar. Direktur pemasaran yakin bahwa kenaikan ini akan mendorong hasil penjualan sebesar 200.000 dolar. Della sadar bahwa kenaikan penjualan juga akan menaikkan beban. Ia menemukan bahwa kenaikan biaya variabel akan sebesar 80.000 dolar. Divisi ini juga perlu membeli mesin tambahan untuk mengatasi peningkatan produksi. Peralatan tersebut memerlukan biaya 50.000 dolar dan menambahkan beban penyusutan sebesar 10.000 dolar. Akibatnya, saran tersebut akan menambahkan 10.000 dolar atau 200.000 dolar dikurangi 80.000 dolar dikurangi 10.000 dolar dikurangi lagi 100.000 dolar kepada laba operasi. Saat ini penjualan divisi adalah sebesar 2 juta dolar. Beban total adalah 1.850.000 dolar dan laba operasi bersih sebesar 150.000 dolar. Aktiva operasi sama dengan 1 juta dolar. Jadi kita lihat tanpa peningkatan iklan, di sini penjualannya adalah 2 juta dolar dan dengan peningkatan iklannya bisa menjadi 2.200.000 dolar. Dikurangi beban 1.850.000, itu laba operasinya menjadi 150.000 dolar tanpa peningkatan iklan dan aktiva operasinya menjadi 1 juta dolar. Dan dengan peningkatan iklan 2.200.000 dolar dikurangi 2.040.000 dikurangi beban menjadi 160.000 dolar laba operasi dan aktiva operasinya adalah 1.050.000 dolar dengan peningkatan iklan. ROI-nya 150.000 dolar dibagi 1 juta dolar sama dengan 0,15 atau 15%. Nah, 160.000 dolar dibagi 1.050.000 dolar sama dengan 0,1524 atau 15,24%. ROI tanpa tambahan iklan adalah 15%. ROI dengan tambahan iklan dan investasi 50.000 dolar adalah 15,24%. Karena ROI meningkat karena saran ini, Della memutuskan untuk mengizinkan peningkatan iklan. Tanpa saran tersebut, ROI berada pada tingkat gawang. Saat ini, istilah ini sering digunakan untuk menunjukkan ROI minimum yang dibutuhkan untuk menerima suatu investasi.